Hai and welcome to iCheck Live, saya Indra dan ya, hari ini hari Selasa tanggal 25 Oktober jam setengah 1 nih. Nah, kenapa gue bela-belain bikin video langsung setengah 1? Karena jam 12 teng sebelumnya itu Apple baru aja merilis update iOS terbaru, yaitu iOS 16.1 official, yang dimana awal pertama kali betanya dirilis itu pada saat setelah perilisan iPhone 14 series pertengahan September lalu. Disusul juga dengan update operating system lainnya seperti watchOS, tvOS, macOS, dan iPadOS. So, gue akan terangkan semuanya dalam video kali ini dan gue akan mengajak kalian untuk sama-sama kita mengupdate iOS 16.1, dan di akhir video kita akan simpulkan nanti apakah aman untuk update ke iOS 16.1, bagaimana performanya, dan haruskah kalian upgrade. So, ikut terus video ini, saya Indra, let's get started. Ya, iOS 16.1 official merupakan update iOS yang cukup penting, khususnya untuk teman-teman yang baru aja upgrade ke seri iPhone 14, mau yang base model atau yang pro model sekalipun. Nggak hanya untuk seri iPhone 14 sebenarnya, untuk seri-seri iPhone di bawahnya seperti 13, 12, 11, 10R, 10S ke bawah lah pokoknya, itu cukup penting karena ada bug fix and performance improvement pastinya di update iOS 16.1. Dan harusnya untuk compatibility listnya masih sama seperti compatibility list pada update iOS 16. Jadi minimum update-nya itu hanya bisa untuk seri iPhone 8, 8 Plus, dan seri iPhone X atau device minimum yang sudah menggunakan chipset A11 Bionic. Dan selain iOS 16.1 official, Apple juga merilis iPadOS 16.1 official hari ini. Ini adalah iPadOS seri 16 pertama yang dirilis sama Apple. Ya, sekalinya rilis mereka langsung ngeluarin 16.1 karena memang di delay ya, harusnya keluar di bulan September. Cuma entah bagaimana dirilisnya baru hari ini dan langsung 16.1. Jadi buat yang udah nunggu fitur iPadOS 16 seperti Stage Manager, silahkan update iPadnya masing-masing. Selain iPadOS 16.1, Apple juga merilis macOS Ventura. Ini juga udah banyak sekali dinantikan pastinya oleh teman-teman pengguna Mac device di luar sana. Disusul juga dengan update tvOS 16.1 dan watchOS 9.1. So ya, makanya hari ini begitu penting karena ada banyak sekali official iOS update, operating system update. Nggak hanya iOS ya, ada tvOS, ada watchOS, ada iPadOS. So ya, kita langsung aja masuk ke bagian setting dan kita langsung dive ke bagian general lalu ke about. Di sini gua posisinya masih iOS 16.0.3 ya. Jadi ini update kecil, hanya minor upgrade aja. Dan kalau misalnya gua cek lagi, ini masih di posisinya setting lalu ke general, lalu kita ke software update. Di sini harusnya udah keluar untuk updatean iOS 16.1. There you go. Size-nya ini di 1,48 GB. Dan ya, di sini tertulis this update introduce iCloud Share Photo Library making it easy to keep your family photo up to date. Dan ada keterangan-keterangan ya seperti third party apps, live activity udah support juga untuk di seri iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max. Lalu ada Apple Fitness Plus, bla 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 ya. Nanti gua akan terangin lah fitur-fitur terbaru apa aja yang harus kalian tahu pada update official iOS 16.1 ini. Nah, sekarang kita langsung aja ke proses update iOS 16.1 officialnya. Pastikan kalian punya koneksi Wi-Fi yang stable. Nggak perlu kenceng-kenceng amat, yang penting stabil aja gitu. Dan sangat tidak disarankan menggunakan personal hotspot, apalagi seluler data gitu ya. Karena ya, untuk menjaga biar downloading firmware atau IPSW-nya dia nggak korup. Ini kita coba download and install aja. Kita masukkan dulu passcode kita. Oke, muncul term and condition. Kita agree aja di sini. Alright, ini ada pilihannya use cellular data to download. Ini kita tap yang don't use cellular data karena gue udah terkonek ke wifi di studio gue ini. Kita akan lihat ini masih update requested statusnya. Kita akan lihat nanti estimasinya dapat di berapa tadi, 1,4 gigaan ya. Quick tips saja sebelum kalian melakukan update ini, pastikan baterai iPhone kalian itu di atas 50%, khususnya pada saat nanti installing firmware terbarunya. Oke, ini dapat di 8 menitan ya, lumayan. Dan make sure juga kalian udah nge-backup data-data di iPhone kalian. Ini
ini sebenarnya nggak harus pada saat setiap update ya, pokoknya backup itu penting. Dan ya itu aja sih. Terakhir ya tadi gue bilang, pastikan koneksi wifi di rumah kalian itu stabil. Kalau udah oke, langsung aja pencet download dan ikutin step by step yang udah gue lakukan dalam video kali ini. Dan untuk mempersingkat video ini, kita langsung ke step installingnya. Oke, statusnya udah downloaded di sini ya. Nah, di tahap inilah pastikan baterai iPhone kalian itu di atas 50%, atau sambil di charge juga nggak apa-apa sambil kalian tinggal tidur. Nah, kalau misalnya udah, langsung aja tap install now di bagian bawah sini. Oke, di sini udah ada notifikasinya, software update, your iPhone has been updated to iOS 16.1. Kita make sure dulu di bagian settingnya apakah emang benar-benar sudah terupdate. Kita setting general software update, harusnya udah iOS is up to date 16.1, dan di about-nya sini udah 16.1 ya. Kita tap dulu untuk iOS versionnya 16.1 dan code-nya ini di 20B82. Dan ya, that's it. iPhone kita udah ke-update di iOS terbaru official 16.1. Memang sangat mudah sekali untuk metode OTA atau over the air. So, first of all, untuk performance-nya, so far gue udah nyobain iOS 16.1 official di iPhone 14 Pro gue, and so far so good. Untuk promotion-nya juga fluid banget, nggak ada bug sejauh ini yang gue temukan. Dan ya, ini harusnya juga running well di device-device di bawahnya ya. Karena sejatinya tujuan kita untuk updating operating system itu untuk improvement performance pada device kita. Selain performance juga untuk baterainya di sini yang gue rasakan so far so good. Sama iritnya seperti di iOS 16, gue masih belum bisa make sure ini karena ya kita baru 3 jam dari setelah downloading ya. 3 jam umur OS-nya nih ya. Untuk detailnya biar besok tungguin komen-komen teman-teman lainnya aja deh yang udah update ke iOS 16.1 dan bisa ngerasain langsung experience full day baterai consumption-nya. Dan di sini gue dapet di screen idle-nya 4 jam, screen active-nya 9 jam ya kan. Dan untuk battery health and charging-nya ini masih 100% ya, status baterai health-nya. Dan fitur lain yang paling gue yakin teman-teman pada hore di bagian baterai iOS 16.1 ini adalah akhirnya baterai percentage ya, persenan baterai pada icon indikator di status bar ini support sekarang untuk iPhone 12 mini, untuk iPhone XR ya, pokoknya finally. Padahal fitur sesepele ini ya kan, pada saat awal iOS 16 ini rilis, gue juga heran kenapa cuma hanya di device-device tertentu, hanya di device-device terbaru aja, waktu itu di 13 Pro. Dan pada waktu itu gue sempet share di Instagram, tenang aja, pasti Apple bakal nge-patch ini karena ini adalah fitur sepele, sebuah percentage baterai di status bar iPhone teman-teman. Kalau kita tahu untuk notch iPhone itu bikin status barnya sempit. Jadi sekarang untuk teman-teman pengguna iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone XR, update deh ke iOS 16.1 biar baterai percentage-nya langsung muncul di baterai indikator status bar iPhone teman-teman. Ya, selebihnya tentu dengan updating operating system kita juga dapetin bug fix ya, seperti reachability. Kalau misalnya kita slide down, sekarang kita udah bisa interact dengan dynamic island-nya. FYI aja, ini sebelumnya itu tidak bisa ya. Jadi pada saat teman-teman reachability kayak gitu, kalian nggak bisa nge-touch di bagian dynamic island-nya. Ya pasti teman-teman udah pada tahu dong gunanya reachability ini apa. Pada saat kalian mau menggapai di bagian atas ini, kalian nggak perlu begini-begini. Ini guna banget fitur buat pengguna iPhone Pro Max atau mungkin iPhone 14 Plus ya. So ya, terakhir selain baterai improvement, performance improvement, lalu bug fix segala macem, tentunya yang kita harapkan dari updating operating system, entah itu iOS, iPadOS, watchOS, adalah security update-nya. Tentunya ini adalah hal yang paling vital ya untuk teman-teman yang menggunakan iPhone, karena memang iPhone terkenal dengan security-nya yang terjamin lah, bisa dibilang. Gua nggak bilang 100% aman, tapi termasuk jadi yang terbaik lah. Jadi ya, gue sarankan banget untuk teman-teman langsung aja update ke iOS 16.1. Di sini tested di iPhone 14 Pro, working flawlessly banget, smooth banget. Dan harusnya untuk di device iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, 13 base model, 12 dan lain-lainnya juga udah smooth, karena memang ini official version bukan beta version
version lagi, bukan RC version, tapi ini udah official dari Apple-nya. Terakhir, gue tahu banget pasti bakal ada yang nanya ini, Bang, nanti emailnya gimana Bang? Kalau update OS sinyalnya tetap ada apa bakalan keblokir gitu kan? Honestly gue nggak bisa jamin itu karena harusnya itu kalian yang tahu ya. Kalian beli iPhone-nya di mana, didaftarkan ke Kemenperin nggak? Kalau misalnya beli internasional, apakah sudah dibayarkan pajaknya? Dan kalau misalnya kalian beli di authorize, kalian beli di tempatnya yang jelas memang sellernya sudah menjamin kalau itu adalah barang yang legal, harusnya kalian nggak perlu worry lagi soal bagaimana nasib sinyal kalian pada saat kalian melakukan software update. Karena menurut gua melakukan software update itu adalah hal yang harus kalian lakukan, seperti kalian punya motor, punya mobil, seperti perawatan, ganti oli, maintenance, apa yang sebelumnya memang salah dibetulin, ya tentunya untuk membuat device teman-teman bisa menjadi optimal lagi. Dan ya sebenarnya masih banyak lagi fitur-fitur baru yang ada pada iOS 16.1 official ini, cuman ya di video kali ini gue cuma pengen bikin quick review and first impression aja, dan tentu untuk cara update-nya buat paduan teman-teman semoga berhasil untuk kalian yang mau update ke iOS 16.1 official. Dan buat kalian yang udah update silahkan komentar di bawah juga kalian device-nya iPhone berapa, sharing aja gimana pengalaman kalian pada saat udah pertama kali update ke iOS 16.1, karena komentar kalian akan sangat ngebantu sekali untuk teman-teman yang lainnya yang mungkin masih ragu untuk update ke iOS 16.1 official. So segitu dulu aja untuk video kali ini. Please like, comment, and share this video. Terima kasih untuk kalian yang sudah selalu menantikan video iCek Live dan menonton video ini. And I'll catch you guys on the next video. Saya Indra, until next time. Goodbye.